Baru itu tuh, yang pemain baru nggak lama. Setuju? Terus kita setujui. Pasal disetujui? Disepakati? Sepakat. Pasal 14 disepakati. Pasal 15. Karate Do Indonesia Kabupaten Klaten tahun 2025. Persembahan untuk Ibu Pertiwi, Institut Karate Do Indonesia, IMKAI, dengan sabutnya melintasi dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate pos. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan bisa menghadiri musyawarah cabang IMKAI Klaten pada pagi hari ini. Dan yaitu 43 orang. Jadi untuk masih ada 6 ranting yang belum hadir pada pagi hari dan kita doakan semoga bisa segera menyusul kita semuanya di sini. Kemudian selanjutnya untuk pelaksanaan muscap ini nanti ada di rumah makan Kopi Story ya, di depan SMP 2 Klaten. Barangkali belum ada yang pernah kesini ya. Ini sebagai informasi, ini milik salah satu karateka juga, bapaknya karateka ya. Dulu ada yang namanya Yoyo ya. Ya, jadi juga termasuk merupakan salah satu keluarga besar IMKAI juga. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya kami undang, kita pilih tempat ini karena ada di center di tengah. Kemudian suasananya semoga nanti bisa lancar, tidak panas, tidak hujan, tidak angin yang besar. Semoga nanti bisa lancar untuk agenda kita pada hari ini. Jadi hari ini kita melaksanakan musyawarah cabang itu sebagai refleksi daripada organisasi IMKAI Klaten. Kita nanti akan menurunkan semangat untuk ke depan organisasi IMKAI Kabupaten Klaten. Mohon kekompakan solid kompak kerjasama yang baik untuk kemajuan IMKAI Kabupaten Klaten. Juga terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan nanti kegiatan ini boleh dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Juga sekali lagi terima kasih kepada dengan semuanya yang hadir di kesempatan ini dan meluangkan waktunya hingga untuk bisa menghadiri pusat IMKAI Kabupaten Klaten yang kita undang yang ke-3 yang hadir 16. Sebetulnya sesuai dengan SK pengurus IMKAI Jawa Tengah, ini kepengurusan ini sudah berakhir Maret 2024. Ya makanya kemarin saya sampaikan pengurus IMKAI karena tadi disampaikan saya termasuk Sedari sebagai penasihat segera diadakan musyawarah. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan musyawarah di sini. Dan kemarin dari rapat juga disampaikan boleh tempatnya sehingga tadi masing-masing dalam kemudian, tapi untuk organisasi supaya diperhatikan ya, jangan sampai kita belajar disiplin seperti ini tadi. Kita undangan jam 8, jadwal itu dimulai ya
Mari kita belajar disiplin sehingga nanti ke depan INKEI Klaten ini akan lebih baik. Selamat bersidang dan berdiskusi, dan semoga Musab ini dapat membawa pengurus INKEI cabang Klaten ke arah yang lebih baik dan transparan. Ini langsung dibuka sisa orang, Mas. Yaitu mengenai jadwal, kemudian selanjutnya nanti kita akan mengesahkan juga mengenai tata tertib musyawarah cabang ini nanti, kemudian pemilihan pimpinan sidang. Untuk yang pertama, untuk jadwal ya, kita untuk di jadwal memang jam 8 mulai, kemudian ada beberapa hal sehingga pukul 9 kurang sedikit baru bisa dimulai. Untuk jadwalnya tertera sampai pukul lebih 45 menit. Jadi dari acara sidang komisi dan sebagainya itu nanti akan selesai di pukul 1 sampai 45. Hasil rapat kemarin ya, saya sampaikan juga istilahnya nanti dibuat buku seperti ini, tapi sebelumnya itu minimal sudah dikirim PDF, dan kemarin alhamdulillah dari pengurus juga sudah mengirim lewat PDF bagi mungkin seluruh peserta yang diundang itu, sehingga tidak harus sesuai dengan jadwal yang ini. Seandainya toh nanti bisa selesai lebih cepat, bisa lebih baik gitu. Mungkin kalau biasanya di waktu zuhur isoma, kalau maunya ada sesi pertama itu dari pagi sampai siang, kemudian maghrib cepat maksimal jam 12:30. Ada yang lebih cepat lagi, bukan lebih cepat ya. Sudah disepakati maksimal jam 12:30. Walaupun sudah diterima, tapi katakan surat mandat itu minimal ada dari pengaku ranting atau yang ditunjuk yang ketua di rantingnya itu. Begitu. Bisa juga. Itu yang sekarang itu tadi ya sampaikan saat memeliharkan amanah tadi itu berlaku 4 tahun seperti itu. Tolong mengenai surat mandat itu memang dari cabang kalau kita ke provinsi. Nah kalau cabang kemudian hanya ranting, biasanya ya pelatih dan ketua ranting. Jadi karena sudah ditunjuk itu tidak wajib pakai surat mandat. Itu mengenai surat mandat ya. Kemudian ada baiknya tidak dibacakan satu persatu, tetapi mana yang harus diperbaiki, pasal 1 bagaimana, pasal 2 bagaimana, 7 dok gitu. Jadi tidak dibaca pasal per pasal, tapi langsung ditanyakan. Nah, surat mandat tadi sudah ada yang menanggapi, kemudian nanti kedepannya mungkin ada peraturan yang membahas itu. Setuju? Setuju. Oke, baik. Untuk pasal 6, yaitu kewajiban peserta dan peninjau. Setuju? Apakah disetujui? Kewajiban. Jadi ini yang tadi disampaikan ya. Jadi membawa surat mandat untuk pengurus. Harusnya ada. Oke. Muscap INKEI kawan-kawan membentuk komisi A, nanti ada A dan B. Jadi nanti ada sidang A dan sidang B sesuai dengan rancangan di jadwal ya, rundown acara nanti ada A dan B. Kemudian pimpinan sidang komisi nanti, jadi nanti akan dibagi menjadi 2 untuk memimpin membahas tentang keorganisasian, dan nanti ada komisi B untuk membahas tentang program pembinaan. Untuk atau saya menentukan peraturan kerja, maka ada komisi A dan B nanti untuk regulasi tempat, waktu atau non.
besok juga di depan seperti ini ya nanti ya. Jadi saya pikir tidak masalah ya, nggak apa-apa. Jadi ini termasuk begitu ya. Kemudian yang keenam, laporan komisi khususnya oleh pimpinan komisi dengan memperhatikan saran-saran pendapat dari anggota komisi. Ini yang dimaksud ada sesudah sidang maka ketua komisi melaporkan di hadapan sidang pleno. Nah ini harusnya bunyinya laporan komisi khususnya oleh pimpinan komisi. Jadi nanti pimpinan komisi yang maju ke depan dengan menyampaikan, bukan memperhatikan, menyampaikan rencana sesuai saran-saran, menyampaikan rencana kerja sesuai saran-saran dan pendapat dari anggota komisi. Kemudian nanti kalau izin di sini dalam pembicaraan melampaui batas waktu yang ditentukan, nanti wajib memperingatkan pembicara supaya menghadiri pembicaraan yang ditentukan ya. Tapi mungkin kita semua kita setujui. Pasal disetujui. Pengambilan keputusan pasal 13 disepakati? Sepakat? Pasal 14 disepakati. Pasal 15. Pasal 15. Tata cara pengambilan keputusan, musyawarah dan sebagainya. Musyawarah mufakat, pemungutan suara atau pengambilan dan sebagainya. Kemudian di sini ada yang ya. Kalau misalnya dilihat dari pasal 16 ini agak menuju ke bawah ya. Berarti ini izin apakah bisa disepakati ini adalah pembentukan formatur ya, bukan formatur tunggal. Dan itu mungkin nanti yang di pasal 15 di ayat E itu bila ada hanya satu calon yang berarti kalau misalnya hanya ada satu calon itu kan otomatis terpilih, maka tidak ada tim formatur. Bagaimana cara membentuk tim formaturnya seperti itu? Mungkin tadi yang disampaikan tadi formatur bukan pilihan ketua tim, tapi ditentukan oleh peserta. Ini ada dua sistem namanya, jadi kita pahami bareng-bareng. Nanti siapapun rapat akan sama seperti ini. Jadi kalau yang atas itu adalah pencalonan calon ketua di pemahamannya demikian. Jadi bukan terus kudu ngono tidak, tapi maksudnya saya adalah ada dua sistem cara pembentukan pengurus. Satu oleh ketua terpilih, dia sebagai formatur tunggal satu-satunya yang membentuk pengurus ya. Yang kedua oleh tim formatur tunggal atau tim formatur. Tim formatur berarti nanti dibantu oleh pengurus ya untuk formatur yang terpilih. Baik, sepakat untuk pemilihan sistemnya yaitu tim formatur. Disepakati? Baik, disepakati. Pemungutan suara tertutup aja. Ada yang tutup itu ya nanti kan mungkin ada yang bisa langsung siapa, nanti nggak usah daftarkan diri, terus nanti akan dipilih oleh forum. Usulan saya begitu, jadi suara tertutup aja. Jadi kan Pak ini begini dalam rapat 7 dok musyawarah mufakat ya, satu. Yang kedua, oh enggak, pemungutan suara calon yang terpilih tadi kemudian dibuat untuk pemungutan suara tertutup atau terbuka. Nek terbuka angkat tangan. Pak Ali, siapa yang memilih Pak Ali? Saya. Cuma terbuka, tertutup masuk pilih, tulis sendiri namanya siapa, nanti baru dihitung. Itu pemungutan suara tertutup ya. Kalau terbuka tadi yang namanya angkat tangan tadi ada 4 calon, kemudian Pak Ali sopo, Agnes sopo Faisal sopo, Pinky sopo, gitu. Itu terbuka.
teman-teman paham ya, nanti biar kita jadi enak nanti dimanapun. Nah, pemilihan atau tata cara pemilihan ketua cabang INKAI. Yang kedua, yang tadi adalah calon ketua cabang. Kemudian jika sudah dipilih ketuanya yang mana, dengan cara yang pertama yaitu pengambilan keputusan suara melalui musyawarah mufakat dan pemungutan suara tertutup, yang mungkin biasanya lebih ke voting ya, biasanya voting entah nanti di bilik atau suara begitu aja. Nanti diserahkan forum ini yang mana yang dipilih. Baik, ada dua ya nanti ya, musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Dan nanti keputusan melalui musyawarah, pengambilan keputusannya harus telah disepakati oleh peserta muscap. Pengambilan keputusan melalui musyawarah yang telah disepakati oleh peserta muscap dapat menentukan ketua cabang INKAI Kabupaten Klaten terpilih periode 2025-2029. Ini ketika melalui musyawarah. Ketika melalui voting, kan dari 3 besar lah katakan yang dipilih dari 36 itu nanti ditentukan 1, 2, 3, 4 karena suara terbanyak. Nah, dari 4 itu nanti dicalonkan, peserta yang hadir itu memilih itu. Nah, nanti memilih itu kok delalah dari peserta yang 4 tadi jadi dipilih mengkongsi dicok, ya 1 itu ditetapkan. Tapi naik ada 1, 2 yang sing terbesar itu 1, 2, 3, 4 itu terbesar ya suara yang terbanyak itu yang sebagai ketua ini di pasal 15 kita putuskan ya. Jadi ada beberapa cara tadi yang sudah dibahas bersama. Kita putuskan. Baik, pasal 17 putusan dapat dilakukan dengan cara pemilihan calon ketua cabang INKAI dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mendaftarkan diri. Yang kedua, dicalonkan oleh ranting dan mempunyai hak suara. Ada 2 ya. Dan iya, izin yang kalau yang 3 tadi masuk yang pasal ini atau yang pemilihan ketua tadi? Tak ulangi lagi ya. Angkat tangan. Pemilihan ketua. Lumayan kan? 1. lumayan. Saya boleh dapat. Oh iya, saya kan bukan, saya nggak punya ranting sih. Kalau ketua nggak boleh, nggak punya hak suara. Kalau mau dia punya hak suara itu dipindahkan ke. Oh ya, nanti dipindah nanti. Baik, musyawarah tidak ada. Selanjutnya yaitu tata caranya dengan pemungutan suara. Yang setuju boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya baik. Sekarang terbuka apa terbuka? Sekarang tutup angkat tangan. Baik, ya sudah terbuka udah nggak ada. Sudah ada. Baik. Ada beberapa cara, jadi diputuskan pemungutan suara secara tertutup. Ya, baik. Penyerahan palu pimpinan sidang. Yang muda. Nah, coba. Mas. Kaki kanan, Mas, yang ditekuk. Kaki kanan itu.